Pemirsa, di Ciracas, Jakarta Timur, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun terlindas mobil usai bermain. Peristiwa ini terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun terlindas minibus yang melintas di Jalan Manunggal 2 Ciracas, Jakarta. Peristiwa ini berawal saat bocah usai bermain bersama temannya hendak kembali ke rumah, tersandung dan terjatuh di aspal. Naas, di saat bersamaan sebuah minibus yang melintas langsung menabrak korban. Habis itu langsung mobil dia, pas dia mau bangun, mobil nabrak dia. Oh, langsung nabrak gitu aja ya? Okay. Dia ngomong sendiri sih sama saya. Dia keadaan sadar. Meski sempat terlindas, korban selamat setelah ditolong warga sekitar untuk dievakuasi ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini tidak dilaporkan ke polisi oleh pihak keluarga lantaran pengemudi mobil bersedia membayar biaya perawatan korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, satu keluarga tercebur dan tenggelam saat menyeberang Sungai Brantas, Jombang, Jawa Timur. Istri ditemukan tewas, sementara suami masih hilang dan anak mereka berhasil diselamatkan warga. Ditemukan satu korban. Sepasang suami istri dan anaknya tenggelam saat menyeberang Sungai Brantas, Jombang, Jawa Timur menggunakan perahu. Istri ditemukan sudah tak bernyawa, tersangkut di perahu warga yang sedang memancing. Suaminya masih dicari. Berdasarkan keterangan petugas BPBD, peristiwa kecelakaan bermula saat korban Muhammad Iswahyudi bersama istri dan anaknya mengendarai motor dan memilih jalur alternatif menyeberangi Sungai Brantas menggunakan jasa perahu penyeberangan. Di atas perahu, korban lupa mematikan motor dan anak mereka menarik gas motor saat mereka semua duduk di atasnya. Orang korban ini satu keluarga yang dimana perahu itu sudah mendekati sandar, tapi belum sepenuhnya nyandar, sepeda motor nyala dan terjebur. Sementara seperti itu. Warga berhasil menyelamatkan anak korban, sementara petugas BPBD masih fokus mencari satu korban hilang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi membubarkan bazar minyak goreng curah di lapangan Sampuraga, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pasalnya warga berdesakan saat mengantri mendapatkan minyak goreng. Polisi kewalahan mengatur warga yang antusias dan berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp11.500 per liternya. Polisi pun terpaksa menghentikan sementara penjualan minyak goreng sampai warga bisa rapi antri tanpa berjubel berdesakan. Akibatnya dari 17.000 liter minyak goreng yang disediakan, panitia hanya mampu menjual 3.000 liter saja. Bazar minyak goreng curah murah ini disambut warga dengan antusias. Tak heran banyak warga yang datang dari jauh untuk mendapatkan minyak goreng curah ini. Kilo adalah 50 kilo. Jadi jauh-jauh Ibu dari Pangkalan 60 kilo? Ya. Dapat berapa liter, Bu? Dapat 10 liter aja, Pak. Ini kan masih antri-antri banyak, Pak, sampai keringat panas hujan. Sementara polisi dari Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah akhirnya menghentikan pasar murah minyak goreng curah yang digelar sebuah perusahaan di lapangan Sampuraga, Pangkalan Bun. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, panitia memberikan nomor urut untuk menghindari penumpukan peserta. Ratusan warga Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah berebut minyak goreng curah di lapangan Sampuraga Lama, Jalan Sultan Syahrir, Pangkalan Bun. Warga yang sudah mengantre sejak pagi tak sabar menunggu giliran hingga menyebabkan penumpukan. Akibatnya petugas membubarkan sementara pasar murah minyak goreng untuk mengatur giliran. Pada pasar murah kali ini penyelenggara menyediakan 17.000 liter minyak goreng dengan harga Rp11.500 per liter. Harusnya sih di Kota Waringin Barat ini khususnya tidak akan mengalami kesulitan karena kami terus-menerus melakukan hal seperti ini. Ya, ini sudah bulan ketiga kami melakukan ini. Antrean minyak goreng curah juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Warga sebagian besar pedagang kaki lima dan usaha kecil ini rela mengantre untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah bersubsidi seharga Rp15.500 per liter. Untuk menghindari kerumunan, pemilik toko menerapkan sistem nomor urut antrean.
Di luar mahal, tidak terjangkau, tidak ada batine Pak wong dodol, ya Allah. Berapa? Di luar berapa? 26. Kelangkaan minyak goreng curah hingga kini masih terjadi. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan persediaan dan harga minyak goreng curah di pasaran, terlebih saat mendekati Idul Fitri dan saat konsumsi meningkat. Dari Ponorogo dan Pangkalan Bun, Ahmad Subeki, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Sosial masih terus melakukan pemutakhiran data penerima BLT minyak goreng melalui perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kemensos berupaya memaksimalkan bantuan sosial oleh pemerintah agar tepat sasaran dan tepat manfaat. Dampak pandemi COVID-19 saat ini masih dirasakan masyarakat, ditambah lagi lonjakan harga komoditas yang membuat banyak harga bahan pokok yang tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Sosial berupaya memberikan perlindungan sosial yang tepat sasaran, termasuk bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng yang akan diberikan sebesar Rp300.000 kepada 20,5 juta penerima. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan dalam proses pemadanan DTKS, pihaknya banyak mendapat usulan baru dari daerah, sehingga data yang tidak mutakhir dan ditiadakan bisa diisi oleh usulan baru dari pemerintah daerah. Setelah saya memadankan data, itu banyak bisa menampung usulan baru dari daerah. Data yang kita tidurkan, kemudian sebagian besar diisi oleh usulan baru dari daerah. Sementara itu, Kepala Purdatin Kementerian Sosial Agus Zaina menjelaskan Kemensos dalam membuat program kerja dilakukan dengan menerapkan data terukur dan teruji. Hal ini untuk mengantisipasi tidak ada lagi data penerima ganda sehingga bantuan sosial bisa merata. Dalam upaya perbaikan integritas DTKS sebagai data terpadu kesejahteraan sosial. Ini penting untuk memastikan bahwa seluruh data harus memiliki identitas tunggal. Tidak boleh ada data yang ganda, dan tidak boleh juga ada data yang tidak jelas identitasnya. Karena itu juga perlu pemadanan NIK atau nomor induk kependudukan NIK, dengan memadankannya dengan data kependudukan yang dikelola oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Di samping itu, melalui pemanfaatan teknologi aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, maka data warga negara penerima bantuan sosial langsung tunai akan dimutakhirkan secara otomatis. Sementara itu, Kementerian Keuangan menganggarkan dana sekitar Rp6,95 triliun untuk bantuan langsung tunai minyak goreng. Bantuan tersebut dipastikan akan diberikan kepada 23,15 juta keluarga penerima manfaat yang disalurkan melalui Kemensos dan TNI Polri. Kementerian Keuangan memastikan akan mempercepat proses penyaluran anggaran bagi program BLT minyak goreng pada bulan ini. Pos anggaran BLT minyak goreng telah masuk sebagai bagian dari program bantuan sosial pangan dan menjadi satu dengan program bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata menjelaskan bahwa alokasi anggaran BLT minyak goreng yang ditetapkan sebesar 6,2 triliun untuk 20,65 juta KPM. Sementara untuk BLT minyak goreng melalui program PKLWN, anggaran yang disiapkan adalah 750 miliar untuk 2,5 juta penerima. Isa menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan bagian dari turunan dana bansos dalam program pemulihan ekonomi nasional tahun 2022. 6,2 triliun rupiah. 6,2 triliun rupiah untuk 20,65 juta keluarga yang selama ini sudah, yang tahun 2022 ini menerima PKH dan bansos pangan. Kemudian untuk program BLT Migor untuk PKLW makanan itu kita berikan kepada 2,5 juta PKLW. Jumlah anggaran yang kita siapkan adalah 0,75 triliun atau 750 miliar rupiah. Kementerian Keuangan bersama ketiga institusi lainnya akan mencermati lebih lanjut apabila terdapat kekurangan alokasi anggaran sehingga penyaluran akan disusul pada bulan-bulan berikutnya. Dengan demikian, BLT minyak goreng akan bisa segera disalurkan pada bulan Ramadan ini atau paling lambat 1 minggu sebelum Idul Fitri.
Pemirsa, Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar mimbar bebas di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menolak penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Akhir pekan tak membuat mahasiswa libur turun ke jalan. Mereka tetap menggelar mimbar bebas di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Isu yang mereka bahas terkait penolakan penundaan pemilu 21 April mendatang. Mahasiswa menuntut Presiden Jokowi tegas menolak masa jabatan presiden 3 periode dan menolak penundaan pemilu. Di aksi kita yang kemarin, tanggal 1 April 2022, yang mana pada waktu itu kita sudah menyatakan kita menunggu pernyataan secara resmi oleh Bapak Presiden Jokowi terkait dengan beliau menolak secara tegas adanya perpanjangan jabatan dan juga penundaan pemilu. Namun nyatanya sampai tanggal 10 April 2022 ini kami semua belum mendapatkan jawabannya. Bahkan kemarin sudah ada beberapa pernyataan, namun itu menimbulkan kesan ambigu. Mimbar bebas ini diikuti sejumlah aliansi mahasiswa, diantaranya BEM UI, Trisakti, Serikat Mahasiswa Paramadina, BEM UPN VJ, dan BEM Universitas Trilogi. Presiden Jokowi kembali menegaskan tidak ada penundaan pemilu atau presiden 3 periode. Pasalnya seluruh tahapan pemilu tahun 2024 sudah ditetapkan dan meminta semua jajaran menjelaskan kepada masyarakat. Berikut pernyataan Presiden saat rapat persiapan pemilu dan pilkada serentak. Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya. Dan dijelaskan sekalian bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai. Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara. Sementara itu, dukungan untuk sejumlah tokoh maju menjadi calon presiden di tahun 2024 terus bergulir. Salah satunya dukungan yang diberikan oleh ratusan relawan di Magelang, Jawa Tengah yang mendukung Sandiaga Uno menjadi calon presiden 2024. Ratusan relawan dari sedulur Sandi Uno yang terdiri dari milenial, petani, dan pelaku pariwisata hingga pelaku UMKM mendeklarasikan dukungannya untuk Menparekraf Sandiaga Uno menjadi calon presiden RI tahun 2024. Mereka menilai Sandi sosok yang tepat membangkitkan ekonomi Indonesia, salah satunya dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Deklarator sedulur Sandi, Edi Kunchoro, juga menilai Sandi sebagai sosok yang tepat untuk generasi milenial agar dapat berkembang memajukan Indonesia. Dukungan juga diberikan oleh ratusan perempuan milenial yang tergabung dalam Sri Kandi Ganjar yang terdiri dari aktivis, influencer, pengusaha, dan politisi muda untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024.
Mereka menilai Ganjar sangat peduli dengan pemberdayaan hingga kegiatan perempuan. Selain itu, Ganjar juga dinilai dekat dengan milenial. Ketua Dewan Pengurus Nasional Sri Kandi Ganjar, Windy Gabara, mengatakan deklarasi ini dilakukan di 15 provinsi di Indonesia, diantaranya Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah. Setelah melalui proses panjang, Kongres ke-16 KNPI berhasil memilih ketua baru. Hasil kongres diharapkan dapat menjadi solusi atas konflik dan perpecahan di tubuh KNPI. Tapi saya coba mengajak kesamaan anggapan itu teman sekalian. Kongres 16 KNPI yang digelar di Jakarta sejak 8 hingga 10 April 2022 menetapkan Riano Panjaitan sebagai Ketua Umum KNPI periode 2022-2025. Riano terpilih secara aklamasi setelah beberapa calon lainnya mengundurkan diri dari pencalonannya. Diharapkan dengan lahirnya Ketum KNPI yang baru tidak ada lagi konflik kepengurusan di tubuh organisasi KNPI. Riano Panjaitan berharap semangat gotong royong pemuda ini diharapkan mampu membangun semangat kebangsaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Mana-mana, kalau menjadi satu dan solid itu pasti kuat. Itu dulu. Harapannya kita pemuda itu harus solid. Ini sebetulnya sebuah amanah yang sangat besar sekali yang saya emban. Dan Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan bantuan gerobak dan modal usaha kepada pedagang warung nasi dan mie ayam yang biasa berjualan di Bekasi, Jawa Barat. Bantuan ini untuk mendorong roda perekonomian para pelaku UMKM agar memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Komitmen Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia kembali ditujukan melalui bantuan gerobak dan modal usaha kepada pedagang kecil. Kali ini Partai Perindo memberikan bantuan gerobak kepada 2 orang pedagang di Kota Bekasi, yakni Pak Solehin yang merupakan pedagang mie ayam dan Ibu Sri Suprihatin sebagai pedagang nasi rames. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo di kantor DPP Partai Perindo Jakarta. Di saat pandemi ini efeknya agak omsetnya agak berkurang lah, tapi bersyukur sekali saya. Terima kasih Bapak Hari Tanu Sudibyo dan Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Terima kasih. Program Gerobak Partai Perindo merupakan simbol keberpihakan partai kepada masyarakat bawah, serta sebagai salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita hadir ya di tengah-tengah masyarakat yang kurang mampu dalam hal membangun usaha mereka. Kita ingin memutus rantai kemiskinan di keluarga mereka agar mereka mampu menyekolahkan anak-anak mereka sehingga masyarakat Indonesia menjadi produktif ya. Itu menjadi cita-cita Partai Perindo. Bantuan gerobak menjadi salah satu program andalan Partai Perindo sebagai upaya memperkuat usaha kecil demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Leman, dan Muhammad Faisal Ainus melaporkan. Sejumlah warga saling dorong saat rebutan takjil gratis dari sebuah rumah makan di Palopo, Sulawesi Selatan. Selengkapnya usai jeda.